Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi siapapun yang menonton ini. Dan perkenalkan, nama saya Dev Travis dengan NIM 2201020008. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah sistem digital, yaitu penggunaan Bluetooth di aplikasi Proteus. Tentu saya akan menggunakan library Bluetooth untuk menghidupkan sebuah lampu yang diberikan oleh aplikasi Plana Luar. Yuk kita saksikan. Baiklah, yang pertama kali kita lakukan di sini ialah membuka Proteus, yaitu kita akan membuat skematik baru untuk proyek Bluetooth kita. Di sini seperti saya katakan di awal tadi, saya akan membuat koneksi Bluetooth dari Plana Luar yang akan dihubungkan ke perangkat ini, yaitu jaringan Arduino ini, yang akan menghidupkan dan mematikan lampu dengan tombol Bluetooth. Lalu pertama kali ya kita butuh ialah Arduino dan Bluetooth. Dan di sini saya sudah menginstal library Bluetooth. Lalu saya langsung ambil saja Bluetooth yang HAC05. Oke, termasuk baru yang kedua ialah Arduino. Lalu saya juga perlu resistor untuk penampung daya. Ini mana ada ini resistornya. Lalu kita perlu lampu LED. Kita ambil 3 ya, warna biru, hijau, dan warna kuning. Oke, sudah semua. Baik, yang pertama kita mulai merangkai. Kita taruh Arduino sini dan kita arahkan ke kanan biar lebih mudah. Lalu kita tambahkan Bluetoothnya di atas saja biar gampang. Oke. Lalu kita tambahkan resistornya juga di dekat-dekat dengan sini lah ya. Oke. Lalu kita tambahkan LED-nya. Maaf. Tiga sekaligus. Saya belum pernah mencoba 3 sekaligus karena saya hanya mencoba 1. Kita coba saya sekaligus 3. Baik, mari kita sambungkan. Lalu kita menggunakan jaringan di kabel 13. Lalu kita hubungkan ke resistor terlebih dahulu, karena resistor ini menampung daya ya. Kita sambungkan masing-masing ke LED-nya. Maaf, masing-masing LED kita sambungkan juga ke resistor. Oke. Ya, ini lebih baik kita rotate juga ya biar gampang. Oh, terbalik. Maaf. Harusnya ini ke sini. Maaf, ini terbalik. Terbalik. Oke, ini harusnya benar. Saja. Oke, kita hubungkan kembali karena arah ini harus ke ground ya. Arah panah ini ke ground. Jadi nggak boleh ngomong ke resistornya. Oke. Sip. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambahkan juga groundnya di sini saja. Nice. Ground. Oke, kita tambahkan di sini. Kita hubungkan semuanya ke ground. Oke, kita kecilkan, ini kan 10.000 ya. Kita kecilkan menjadi 330. Oke. Karena ini 3, karena biasanya 1, jadi kita tambah jaga-jaga lah ya. Maaf, tapi di sini jadikan 330 juga. Oke, kita sambungkan lagi dan kita hubungkan ke jaringan utama. Oke, sudah terhubung. Kita rapikan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini.
Lalu kita akan hubungkan Arduino ini ke Bluetooth. Oke, yang seperti saya eksperimen ialah ini karena adanya dua kabel TXD dan RXD sudah tersedia, dan di sini juga ada kabel TXD dan RXD. Malah secara logika ialah kita menghubungkan. Namun seperti saya sudah coba di awal, menggabungkan TXD dengan TXD dan RXD dengan RXD itu ialah menghasilkan error. Maka saya mencoba untuk mengalihkan kebalikannya dan terbukti berhasil. Maka kali ini kita langsung saja menghubungkan ke kebalikannya, TXD ke RXD dan RXD ke TXD. Oke, ini sudah terhubung TXD ke RXD dan TXD di sini terhubung ke RXD. Baik, jadi terhubungnya seperti ini. Bluetooth akan menerima sambungan dari luar, lalu sambungan itu akan diterima oleh Arduino, dan Arduino akan menyambungkan data tersebut ke lampu-lampu ini. Maka dari itu kita harus mengecek dulu sambungan di laptop ini, yaitu Bluetooth. Seperti ini. Open setting, kita lihat Bluetooth option. Nah, COM ports. Nah, kita akan menggunakan COM3 karena paling atas. Dan pastikan direction itu incoming, karena kita akan menerima sambungan dari penalah luar, bukan outgoing. Outgoing itu akan keluar, jadi incoming ya. Nah, incoming karena ini masih kosong, jadi bisa kita pakai COM3. Kita pastikan di Arduino itu mendukung COM3. Nah, dia mohon maaf, rupanya di sini. Dan kita pastikan di Bluetooth ini itu tersambung ke COM3. Ini masih COM2, jadi kita gabungkan jadi 3. Sama dengan yang tadi. 3 ya. Oke, sama. Oke, yang selanjutnya ialah kita akan mengatur codingan dari Arduino ini. Nah, program file masih kosong, jadi kita akan nambahkan menggunakan aplikasi Arduino. Oke, jadi yang pertama ialah kita akan mendeklarasikan string text. Nah, string ini akan digunakan untuk inisialisasi agar ketika data dari luar itu datang, itu bisa disimpan di teks ini. Oke, jadi inisialisasi untuk terima data. Lalu yang adalah setup ya. Ini kenapa entah kosong. Setup. Oke. Lalu kesini ialah karena kita tadi pakai pin 13. Kita akan fokus ke pin 13. Kita pin mode. Terus output. Lalu jadi ini ketika pin mode-nya tuh terima dari output, menerima sambungan dari output, maka dia akan terpanggil apa, kita jadikan serial begin 9600. Jadi ketika sambungan di pin 13 itu sudah masuk dari output, maka data serial itu dimulai koneksi serial Bluetooth tersebut agar bisa terhubung ke Bluetooth di Arduino tadi. Lalu yang di set fungsi looping ya, loop. Oke. While serial available. Oke. Tutup lagi. Kita delay dikit ya, biar langsung. Oke, jadi kita deklarasikan lagi char, ada suatu data char c serial rate text. Nah, jadi ketika serial data itu sudah tersedia datanya yang dari sambungan tadi, maka di char sini kita deklarasi lagi, itu akan masuk ke situ dan akan ditampilkan dan dilanjutkan ke teks. Dan nanti juga di teks itu akan ditampilkan ke layar. Jadi
data itu diterima, jadi langsung ditampilkan ke pengguna. Oke, di sini text, jadi if text length dari 0, pastikan ya dari 0, jangan kosong. Serial println text. Nah, jadi kita print kan ke teks data yang dari luar tersebut. Dan if text sama dengan on. Nah, jadi karena Bluetooth tadi itu ialah hidup dan mati, jadi kita hanya dua kategori saja inputannya, on dan off. Ketika on, kita inputkan fungsi untuk lampu tersebut hidup, dan off untuk lampu tersebut mati. Seperti ini codingannya. Jika on, maka digital write, jadi digital write writing untuk ke Arduino nya ialah ke pin 13 tadi itu high. Nah, jadi sambungan listriknya itu high, jadi aliran listrik masuk. If text itu sama dengan off, lalu digital write ke 13 lagi ialah low. Jadi ketika off, maka sambungan listrik low, rendah, jadi otomatis lampu akan mati. Lalu teks dengan kosong kan. Oke, kurang lebih seperti ini codingannya. Jadi coba kita compile. Oke, sudah ada. Nah, kita lokasikan ini sebenarnya tidak ada ini, namun saya ingat lokasi di mana, jadi kita akan time skip. Oke, di sini lokasinya ialah di user, nama user, app data, lokal, temp, dan Arduino build. Ini data cache, jadi saya akan menyalinnya. Itu di ini folder bluetooth one.ino.hex. Yang hexnya ya, karena saya namanya bluetooth one. Nah, kita ngambil yang hex. Kita copy dulu. Kita taruh di mana ya, di desktop saja. Oke, ini dia. Oh, tapi desktop tidak ada halamannya. Kita ambil halamannya di properties. Nah, ini dia. Tambah di sini. Ini dia halamannya. Oke, tinggal kita salinkan saja ke Arduino tadi. Oke, sudah muncul. Oke, muncul berarti sudah tersambung. Tinggal oke saja. Baik, langkah selanjutnya ialah karena jaringan ini kurang lebih sudah selesai, kita ialah mencari pelanan luar, yaitu smartphone. Nah, bagaimana kita akan menghubungkannya? Di sini ada website bernama MIT App Inventor, ialah untuk membuat aplikasi dari website, yaitu untuk menghubungkan apa saja. Dan di sini kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat aplikasi yang dapat terhubung ke rancangan Arduino ini. Saya akan arahkan kita edit sedikit biar agak bagus ya. Screen 1. Ini saya percepat saja ya, arahan untuk membuat layarnya, dan kategori untuk codingannya saya percepat nanti.
Oke, kurang lebih seperti ini layernya kita akan gunakan. Sini jadi ada urutan komponennya, yaitu screen utama, ada image ini normal, lalu ada list speaker. Nah, ini list speaker kita akan menggunakan untuk koneksi Bluetooth. Jadi kita ketika pilih muncul tampilan list Bluetoothnya. Lalu ada button 1 yaitu tombol on, button 2 tombol off. Lalu label ini Y terhubung dan putus sambungan itu akan muncul ketika hubungan koneksi Bluetooth berhasil. Jadi jika tidak berhasil maka tidak akan tampil. Dan kita akan menambahkan connectivity Bluetooth client. Bluetooth client, oke. Oke, jadi tampilan HP-nya akan seperti kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke bloknya, yaitu hubungan logika dan fungsi-fungsinya. Jadi ketika saya akan kita ambilkan pertama yang ini dulu, masih Bluetooth. Ini speaker namanya. Speaker kita akan ke speaker. Jadi before picking kita akan set di speakernya itu set di speaker elements. Kita akan set ya elements to Bluetooth client. Jadi kita ke sambil tampilan Bluetooth kita akan hubungkan ke dia ke situ sebelumnya Bluetooth. Dan addresses, jadi menampilkan Bluetooth lainnya dan address dan namanya itu sebelum di picking. Jadi ketika setelah di picking, after picking kita tambahkan if dan then fungsi logika ya. Oke, jadi ketika kita sudah picking, yaitu kita nampilkan Bluetoothnya. Oke, jadi sudah dapat koneksi addressnya. Itu kita list speaker dan selection ya. Jadi kita ketika sudah picking tidak terhubung addressnya sesuai dengan seleksi kita, maka kita set label yang tadi dan ini tampil. Jadi nama tadi apa, labelnya, label visible to ya. Dan button 3 visible to true, kayaknya di true. Oke. Oke, jadi seperti ini ketika sebelum picking menampilkan addressnya. Jadi setelah picking ketika sambungan terhubung sesuai dengan selection, kita tampilkan label 1 dan button 3 ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buttonnya, button 1 dan button 2 ini. Ke button 1 ketika diklik, ini dia klik do if that. Oke, ketika sudah terhubung berarti Bluetooth ya is connected. Ini dia is connected. Oke, dan kita sambungkan ke ya kiriman data tadi sesuai dengan ini on dan off ini ya, off. Jadi kita kirimkan datanya Bluetooth, kan Bluetooth send text ya, send text ya. Jadi teksnya itu ialah teks yang manual isi ialah on, karena di button 1 ya, button 1 ialah yang on ini ya. Lalu ini button 1, kita sekarang button 2 klik juga
sama juga dengan ini, kita copy saja. Ini off ya. Oke, ini sudah terhubung, sudah dibuat kodenya on dan off. Lalu kita yang terakhir ialah yang putusan sambungan. Jadi ketika diputuskan, jadi on off ini tidak akan bisa dipakai dan koneksi akan dipilih ulang, harus dipilih ulang untuk menghubungkan dan mengirim data kembali. Jadi button 3, klik sini ya, if then lagi ya. Jadi bukan if then, jadi apa, di fungsi aja. Jadi ketika disconnected berarti bluetooth ya. Disconnected. Lalu kita disconnected berarti yang ini nih tidak bisa muncul lagi. Jadi kita yang ini tinggal copy saja. Jadi taruh sini. Ini berarti yang logikanya ialah false. Ini bisa dihapus, bisa diganti ya. Jadi false ya, false. Oke, kurang lebih seperti itu codingan ini. Dan cara menambahkannya ialah properties, publishing. Saya elokkan. Nah, jadi tinggal kita build. Ini tombol atas, kita build. Jadikan APK. Nah, di packaging. Semoga ini benar ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Jadi tinggal kita hubungkan ke smartphone nanti. Nah, jadi kurang lebih ini akan tampilannya ketika sudah selesai akan muncul barcode yang bisa kita scan untuk menambahkan aplikasi dalam HP. Dan di sini saya sudah men-scan dan mendapatkan aplikasinya. Nah, bisa terlihat tampilannya awalnya seperti ini kurang lebih, karena tadi saya sudah mencoba juga berhasil. Dan mari kita lanjutkan ke masih buttonnya. Bisa teman-teman lihat sama dengan ini. Mari pertama-tama sebenarnya kita harus sambungkan Bluetooth juga, namun karena HP ini dengan laptop ini sudah terhubung Bluetooth, jadi tidak perlu sambungan lagi. Namun ingat ya teman-teman, harus disambungkan dulu Bluetoothnya karena ini sudah terhubung. Ini lihat sudah connected dengan HP ini. Bisa kita lanjutkan. Lalu ialah demonstrasinya. Di sini kita running dulu. Kalau sudah running maka tampilan akan berubah. Dan di sini sudah animating, berjalan, tidak ada error. Dan mari kita coba pilih koneksinya. Mungkin teman-teman tidak lihat, namun ini ada list sebenarnya. Dan jika lihat paling bawah itu namanya Jerry PC. Nah, itu nama laptop saya, Jerry PC. Kita pilih saja. Nah, muncul tampilan Y terhubung. Itu sudah terhubung. Dan lihat teman-teman, ini lampunya masih hitam. Jika kita tekan tombol on, sudah lihat kuningnya nampak, paling kontras ya, biru juga, lalu ada hijau. Kita off, maka akan mati. Sebenarnya tidak terlalu nampak di sini, akan nampak ketika di zoom. Kita zoom ya. Oke, sekali lagi on, hidup
dan kita off, mati. Jika kita putuskan sambungan, maka akan hilang. Jika kita on lagi, maka tidak akan responsif karena sudah tidak terhubung lagi sambungannya. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, dengan revolusioner teknologi, apapun sudah bisa dihubungkan oleh jarak jauh, terlebih Bluetooth. Ini kita hanya simulasi lampu, namun bagaimana jika kita mengimplementasikan hal ini ke teknologi-teknologi mendatang seperti jam tangan? Kita hubungkan dengan Bluetooth. Pintu rumah, kita baru datang dari motor, buka HP, tekan, maka pintu akan terbuka. Juga pintu garasi atau kipas angin, segala macam, itu akan sangat membantu kehidupan manusia. Dan saya akan mendemonstrasikan ini, contohnya itu hal kecil saja. Baik, kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama dan terbelit-belit penjelasannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.